Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari diceritakan bahwa ada seseorang yang memasuki masjid. Ketika Nabi SAW telah berada di dalam masjid, Nabi masuk ke dalam masjid, fadakhala ar-rajul yusalli. Kemudian setelah Nabi masuk ke dalam masjid, ada seseorang juga yang masuk. Kemudian dia mengerjakan salat. Sahabat ini mengerjakan salat. Ketika dia selesai dari salatnya, dia menghampiri Nabi SAW. Jaa ila Nabi fasallam, faradda alaihi salam. Sahabat ini menghampiri Nabi. Selepas dia salat, dia pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi menjawab salamnya. Setelah Nabi menjawab salam, Nabi mengatakan kepadanya, memerintahkan kepadanya untuk mengulangi salatnya. Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangi salatmu, karena engkau belum dikatakan orang yang mengerjakan salat. Maka sahabat ini pun kembali mengulangi salatnya. Setelah dia mengulangi salatnya, dia kembali menghampiri Nabi SAW. Dia kembali mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi kembali memerintahkan sahabat ini untuk mengulangi salatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, engkau ulangi salatmu, karena engkau belum dikatakan orang yang mengerjakan salat. Subhanallah. Sampai 3 kali Nabi perintahkan sahabat ini untuk mengulangi salatnya. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah Azza wa Jal yang telah mengutusmu dengan kebenaran, inni la uhsinu ghairahu, aku tidak bisa mengerjakan yang lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarkan aku salat ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengajarkannya salat. Nabi merincikannya dari awal sampai akhir. Nabi mengatakan, apabila engkau berdiri hendak ingin mengerjakan salat, engkau sempurnakan wudu'mu, engkau perbaiki wudu'mu, kemudian bertakbirlah, kemudian iqra' ma tayassara laka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran itu. Thumma rka', kemudian engkau ruku' hatta tatma'inna raki'a, engkau ruku' dan engkau tenang tuma'ninah dalam ruku'mu itu. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima, kemudian engkau angkat kepalamu, engkau tenangkan di dalam i'tidal, berdiri tegak lurus. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, engkau sujud dan engkau tenang tuma'ninah dalam sujudmu, jangan tergesa-gesa. Thumma rfa', dan begitulah seterusnya. Nabi rincikan kepada sahabatnya bagaimana kaifiyah salat yang benar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memang Allah memerintahkan kita untuk beribadah, dan kita tahu kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tetapi ingat, bukan sembarang ibadah yang diinginkan oleh Allah. Sebagian kaum muslimin, mereka terkena sebuah racun subuhat. Mereka terkena sebuah doktrin yang berbahaya, syubhat yang berbahaya. Ketika mereka mendapatkan sebuah pernyataan, yang penting sholat. Masih banyak orang di luar sana tidak sholat. Ini yang sering mereka lontarkan ketika kita mengingatkan dan mengajarkan bagaimana cara beribadah yang benar. Selalu mereka membantah dengan perkataan, masih mending saya sholat, tuh di luar sana masih banyak orang yang tidak salat. Subhanallah. Ini adalah pernyataan yang silih berganti dari lisan ke lisan mereka, tanpa mereka menyadari konsekuensi dari ucapan ini bisa membuat mereka sengsara, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang cukup mengerjakan namun tidak memiliki dasar, tidak memiliki tuntunan yang jelas dari Nabi SAW? Apakah dia ingin salatnya sebagaimana salat sahabat yang ditegur oleh Nabi SAW, yang Nabi mengatakan kepadanya, engkau belum dikatakan orang yang salat,
ulangi salatmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, racun ini, syubhat ini seringkali menjadi alasan mereka ketika kita ingin memperbaiki cara ibadah mereka. Ketika kita menyampaikan kepadanya, beribadahlah engkau sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ikutilah Nabi, teladanilah Nabi, bagaimana Nabi mengajarkan, mana tuntunannya dari Nabi SAW. Mereka selalu mengingkari nasihat-nasihat ini dengan mengatakan, masih mending saya salat, di luar sana banyak orang tidak salat, kata dia. Subhanallah. Padahal percuma seseorang itu mengerjakan salat kalau mereka tidak mengacu kepada tuntunan Nabi SAW. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, Inna rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu salatun wa la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengarkan saudaraku, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan salat selama 60 tahun, tak diterima satupun salatnya. Tak diterima satupun salat yang dia kerjakan selama 60 tahun. Apa yang menyebabkannya? Kata Nabi SAW, wa la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Barangkali dia menyempurnakan rukuknya tapi dia tidak sempurnakan sujudnya. Atau dia sempurnakan sujudnya tapi tidak dia sempurnakan rukuknya. Subhanallah. Hanya karena tidak sempurna dia mengerjakan ibadah, membuat salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang perlu kita waspadai. Inilah yang perlu kita khawatirkan. Jangan sampai ibadah kita termasuk ibadah yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita beribadah sekehendak hati kita, sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu seorang muslim hendaklah dia benar-benar menyesuaikan ibadahnya dengan cerminan ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Hendaklah dia benar-benar memperbaiki cara beribadah dia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi tolak ukur kita dalam beramal saleh. Bagaimana kita salat? Lihat Nabi SAW bagaimana beliau salat. Bagaimana kita bisa mengetahui salat Nabi SAW? Pelajari hadis-hadisnya. Karena Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Yang menjadi induk dalam salat kita, yang menjadi teladan dalam salat kita adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakannya.